Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Para host sekalian, alhamdulillah pada sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita syarah dari Kitabul Jami' yang merupakan rangkaian kegiatan daurah hifdz wa syarah Kitab Al-Jami' tahun ini, tahun 1439 Hijriah. Pada pertemuan kita kemarin, kita sudah menyampaikan beberapa muqaddimah penting tentang Kitabul Jami'. Kita juga sudah membahas tentang pentingnya persoalan akhlak dan adab dan bagaimana perbedaan antara akhlak dan adab. Dan kita juga sudah menjelaskan tentang makna Kitabul Jami', kenapa dinamakan dengan Kitab Al-Jami'. Dan juga kita sudah sedikit menyinggung tentang Kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang merupakan induk dari Kitabul Jami' atau merupakan buku asal dari Kitabul Jami'. Dan juga kita sudah menjelaskan sedikit tentang penulis kitab ini, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, Al-Imam Syihabuddin Abdul Fadl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Al-Mashhur bi Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Dan kita juga sudah mulai membahas hadis yang pertama. Walaupun kita belum menyelesaikan pembahasannya, insyaallah pada hari ini, sore ini kita akan sempurnakan dan juga sekaligus membahas beberapa hadis-hadis setelahnya bismillah ta'ala. Baiklah, sebelum kita mulai, kita segarkan dulu ingatan kita terhadap hadis ini. Siapa lagi yang mau ingatkan tentang hadis ini? Tafadhol. Mana mic-nya? Satu lagi yang belum kemarin ya. Bismillah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unzuru ila man huwa ahsanu minkum. Hadis yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqul muslim 'ala muslim sittun idza qitahu fasallim 'alaihi wa idza da'aka fa'jibhu wa idza istansahaka fantahu wa idza aqasa fahamidallaha fasamituhu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fatabi'hu rawahu Muslim. Baik, baik. Terus sekalian, pada pertemuan kita kemarin kita sudah menjelaskan sedikit tentang biografi sahabat perawi hadis kita ini, yaitu sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan juga kita sudah menjelaskan makna haqqul muslim 'alal muslimi sittun.
Kita sudah jelaskan makna hak yang dimaksudkan dalam bahasa Arab dan maksud dari muslim di sini. Kita sudah jelaskan bahwa hak yang dimaksudkan adalah kewajiban atau minimal sesuatu yang sunnah muakkadah. Dan kita sudah menjelaskan makna muslim alal muslim. Sini hak dan kewajiban sesama muslim saja. Orang di luar Islam tidak masuk dalam pembahasan kita ini. Dan ketika kita mengatakan muslim dan muslim, maka yang dimaksudkan di sini adalah muslim laki dan wanita, kecuali ada hukum-hukum lain yang mungkin terkhusus pada salah satu jenis saja, yaitu muslim laki saja atau muslim wanita. Namun selama tidak ada dalilnya, maka apa yang kita bicarakan tentang hak-hak ini, maka itu berlaku secara umum pada dua jenis tersebut, laki atau wanita. Kita juga sudah menjelaskan kata-kata situn 6, dan kita sudah sebutkan bahwa ini adalah yang mau disebutkan oleh Nabi SAW di hadis kita ini, namun dia bukan merupakan batasan. Hak muslim dengan muslim yang lainnya tidak terbatas pada 6, tidak juga pada 5, bahkan jauh lebih banyak dari itu. Namun untuk kali ini Nabi kita SAW mau menekankan akan 6 persoalan yang perlu untuk kita perhatikan. Kita sudah jelaskan juga masalah yang pertama, yaitu hak yang pertama sesama muslim, idza laqitahu fasallim alaihi. Kita sudah sebutkan bahwa hadis ini menjelaskan hak muslim atas muslim lainnya dalam persoalan salam, bahwa kita dianjurkan untuk mengucapkan salam ketika ketemu. Dan yang rajih di sini hukumnya adalah sunnah muakkadah. Menurut jumhur ulama kita adalah sunnah muakkadah, walaupun zahir hadisnya adalah wajib karena perintah. Kalau ketemu ucapkan salam, dan tidak dikatakan tunggu salamnya lalu jawab, tidak dikatakan wajib hanya menjawab saja, tapi justru memulai salam diperintahkan. Tapi ulama kita, dan kita tidak mungkin mendahului mereka dalam memahami sesuatu, kita melihat para ulama kita bahkan telah dinukil oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah bahwa yang dimaksudkan sini hukumnya adalah sunnah muakkadah berdasarkan hal-hal dalil-dalil yang lain yang dipahami oleh para ulama kita. Dan khusus sekalian, kita juga sudah sebutkan kata-kata idza laqita ketika ketemu. Bagaimana ketika pisah? Apakah disyariatkan juga atau tidak? Yang sahih dia juga disyariatkan, walaupun tidak disebutkan di sini, tapi ada dalil yang lain yang menunjukkan bahwa kita perlu juga mengucapkan salam ketika berpisah dengan saudara kita. Kemudian masalah yang lain tentang salam ini, idza laqitahu fasallim alaihi, ketika kamu ketemu siapa? Muslim, ucapkan salam kepada dia. Nabi kita SAW tidak mengatakan jika kamu bertemu dengan temanmu yang kamu kenal, yang kamu akrab, maka di sini syarat untuk kita mengucapkan salam adalah ketika kita ketemu siapa? Muslim. Kenal atau tidak kenal itu bukan persoalan. Maka masalah ketiga dalam hal ini adalah hukum ini berlaku pada orang yang kita temui selama dia adalah Muslim, entah kita kenal atau kita tidak kenal. Ya, bahkan dalam hadis Bukhari Muslim, ketika Nabi SAW ditanya amalan apa yang paling afdal, di antara amalan yang paling afdal beliau mengatakan adalah antaqra as-salam ala man arafta wa ala ma lam ta'rif. Kamu mengucapkan salam kepada yang kamu kenal atau yang tidak kamu kenal. Selama kamu yakin dia Muslim, maka ucapkan salam. Jadi syaratnya adalah ketika ketemu Muslim, bukan ketika ketemu teman kajianmu, ketika ketemu yang kamu kenal, teman kampusmu. Tidak, selama dia Muslim, ucapkan salam, entah anda kenal atau tidak kenal. Kita sebutkan juga bahwa ini berlaku untuk apa?
laki dan wanita. Gimana jika muslim ketemu dengan laki, muslim laki ketemu dengan muslimah? Ya. Jadi masalah berikutnya, apa hukum salam terhadap lawan jenis padahal dia muslimah atau dia muslim? Apakah ini juga berlaku? Hukum asal dia berlaku karena syaratnya adalah ketika ketemu dan selama yang kita temui adalah muslim agamanya, bukan jenis kelaminnya, maka hukum asal dia juga berlaku. Tapi ikhwas sekalian, para ulama kita melihat dari sisi yang lain juga, bahwa ucapan salam yang diucapkan antara laki dan wanita ini memungkinkan terjadi sesuatu yang berikutnya, yang dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah di antara mereka. Sehingga berdasarkan dalil-dalil yang lain di luar dalil-dalil tentang salam, berdasarkan dalil-dalil yang lain tentang pentingnya menjaga fitnah antara laki dan wanita, sehingga banyak ulama kita mengatakan bahwa laki dan wanita boleh saja mengucapkan satu sama lain salam di antara mereka selama aman dari fitnah. Ya, selama aman dari fitnah. Karena itu beda ya, perlu dibedakan antara salam laki dan wanita dengan hukum jabat tangan. Hukum jabat tangan masalahnya sangat jelas. Itu ada nas, dalil yang tegas tidak bolehnya. Tapi ucapan salam sendiri, hukum asal tidak ada larangan secara khusus, tidak ada pembatasan. Cuma yang membatasi adalah dalil-dalil tentang pentingnya menjaga dari fitnah. Olehnya, sebagian ulama membedakan antara wanita yang sudah tua dan wanita yang masih muda. Ya, kalau masalah salam, jabat tangan, itu mereka tidak bedakan, sama saja hukumnya jelas, tidak boleh. Tapi untuk mengucapkan salam dalam artian ucapan salam, assalamualaikum, mereka mengatakan kalau masih muda, gadis, ini bisa fitnah, ya. Maka darul mafsadah muqaddam 'alal jalbil maslahah, menolak mafsadat didahulukan daripada mengambil manfaat. Sehingga tadinya kita dianjurkan mengucapkan salam, tapi dikhawatirkan muncul masalah setelah itu, maka diurungkan niat kebaikan itu demi menjaga jangan sampai fitnah muncul di antara dua orang tersebut. Tapi kalau orang yang sudah tua, orang yang lebih tua dari kita, dia seumur, setingkat mungkin orang tua kita atau nenek kita, ya, tante kita, dan sebaya dengan itu, maka pada dasarnya boleh, sekali lagi selama tidak menimbulkan fitnah. Karena hadis ini mengatakan idza laqitahu fasallim alaihi. Kemudian masalah yang lain, idza laqitahu fasallim alaihi, salam apa yang dimaksudkan dalam hadis kita ini? Ini juga penting, ya. Karena ada juga orang bilang saya salam sama dia, tapi salam model apa dulu? Salam yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ucapan yang paling lengkap. Assalamualaikum 10, dalam riwayat Tirmidzi disebutkan, warahmatullahi 20, wabarakatuh 30. Artinya kalau disebut secara lengkap, itu saja. Tidak ada alternatif yang lain. Jadi salam yang dimaksudkan di sini adalah salam itu berdasarkan hadis tentang Adam alaihissalam, hadis Bukhari Muslim yang terkenal ketika awal kali Adam alaihissalam diciptakan. Di antara amalan-amalan yang pertama kali diajarkan kepada Adam adalah persoalan salam. Lalu setelah diajarkan salam ini, assalamualaikum, dikatakan tahiyyatuka wa tahiyyatu zurriyatika. Ini salam untuk kamu wahai Adam, dan salam untuk semua keturunanmu. Jadi sebenarnya umat apapun, siapapun nabinya, siapapun rasulnya, itu cuma satu salamnya, assalamualaikum saja. Maka kalau hari ini kita mendengarkan begitu macam model-model salam, maka itu salam yang dibuat-buat.
karena tidak ada salam yang lain selain salam yang telah Allah ajarkan kepada Nabi Adam dan diwarisi dengan baik oleh Nabi Allah Muhammad SAW. Masalah berikutnya, bagaimana kalau ada orang yang mengatakan mengucapkan salam sama kita, tapi salamnya bukan salam yang dikenal ini, salam dengan model-model lain. Apa itu salam model-model lain? Ya. Selamat ya, selamat malam, selamat sore, selamat pagi, selamat siang, selamat duha, ya. Selamat apa lagi nama-nama waktu, ya. Lalu ucapan halo, ya. Dan yang semacamnya. Ketika kita mendapatkan salam-salam yang seperti ini, maka tidak dianjurkan untuk dijawab ketika dia menjadi salam yang paling pertama, ya. Adapun jika dia adalah ikut saja rangkaian, artinya dia basa-basi berikutnya setelah ucapan salam assalamualaikum, maka insya Allah pendapat yang pertengahan tidak mengapa. Ketika ada orang menyapa kita assalamualaikum, waalaikumsalam, kaifa asbahta, atau selamat pagi, subahul nur, subahul khair, ya, dan semacamnya, tidak mengapa. Tapi begitu ketemu subahul khair, ya, subahul nur, atau selamat pagi, selamat sore, selamat, tidak ada assalamualaikumnya dengan dalih salam persatuan, maka ini tidak dianjurkan untuk dijawab. Bahkan gimana kalau orang di luar agama kita? Gimana kalau di luar agama kita mengatakan yang seperti itu? Ini tidak ada keharusan, ya, untuk menjawab, dan sebagian mengatakan tidak mengapa juga karena dia bukan bagian daripada ibadah, ya, dia bukan bagian dari ibadah. Allahu ta'ala alam. Adapun hello dan semacamnya ini tidak dianjurkan pada hakikatnya, ya, tidak dianjurkan. Halo, ya, tidak dianjurkan. Adapun selamat pagi, selamat siang, yang subahul khair ini kalau orang Arab ini juga kadang bagian doa, ya, bagian doa. Semoga Allah memberkahi waktu pagi kita, semoga Allah memberkahi waktu sore kita. Setelah ucapan salam, kalau diucapkan seperti itu, maka ini tidak mengapa. Adapun halo, hello, dan yang semacamnya, maka ini adalah murni dari luar agama kita yang tidak dianjurkan untuk kita merespon dengan ucapan yang sama. Allahu a'lam. Idza laqitahu fasallim alaihi. Gimana kalau yang kita temui ini bukan orang Islam, orang kafir? Maka seperti yang kita sebutkan, hukum asalnya tidak ada perintah atas kita untuk mengucapkan salam kepada mereka. Jadi ini khusus untuk orang Islam saja. Bagaimana kalau mereka mengucapkan? Ya, nanti ada pembahasan khususnya. Ya, nanti ada pembahasan khususnya insyaallah taala. Kemudian yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Hak yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Jika kamu diajak, dipanggil, da'aka fa'ajibhu, maka jawablah panggilannya, jawablah ajakannya. Sebagian ulama kita mengatakan ini berlaku secara umum. Ini berlaku secara umum. Apa maknanya berlaku secara umum? Ajakan dan dakwah ini, panggilan ini secara umum. Kamu dipanggil oleh saudaramu, diajak oleh saudaramu, entah ajakan untuk memberikan manfaat sama kamu. Jadi kamu diajak, sini ada uang yang saya mau kasih, sini ada makanan yang saya mau kasih, atau ajakan untuk minta bantuan kepadamu, sini tolong bantu saya. Sebagian ulama mengatakan ini makna hadis ini secara umum. Sebagian lagi mengatakan bahwa yang dimaksudkan sini adalah dakwah walimah secara khusus. Dakwah walimah secara khusus.
undangan walimahan, walimatul urs ya, walimatul urs, ain ra sin ya. Orang sering mengatakan walimatul urs, shin khata ya, yang betul urs ya, bi ain ra wasin desa shin. Kenapa sebagian ulama mengkhususkan dengan walimatul urs ya? Karena khusus sekalian dalam sebagian riwayat dikatakan idza du'ita ila walimatin, kalau kamu diundang dengan acara walimah, walimahan, fa'jibhu, maka jawablah. Berarti keumuman hadis kita ini dikhususkan oleh sebagian riwayat yang menyebutkan memang munasabah walimahan, maksudnya pernikahan ya, undangan pernikahan, bukan undangan akikahan, bukan undangan syukuran naik kelas atau syukuran tidak ada dorustaninya ya, atau syukuran telah tamat hafid umpamanya dan seterusnya. Khusus untuk itu wajib ya. Jadi kan wajib artinya apa? Wajib dipenuhi undangannya. Nah, untuk yang wajib dipenuhi undangannya, kata ulama kita, sebagian ulama kita dan ini atau jumhur ulama kita mengatakan yang dimaksudkan adalah undangan walimahan berdasarkan hadis tadi, dan berdasarkan hadis lain yang mengatakan siapa yang tidak menjawab undangan walimahan faqad asa Abul Qasim, dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, yaitu Rasulullah SAW. Ini mentakkid lagi bahwa yang dimaksudkan yang wajib, yang sangat ditekankan undangan walimahan. Dan sebagian Ibnu Hazm yang Zahiriyah dan yang lain-lainnya, umat juga diriwayatkan begitu, bahwa beliau menganggap secara umum selama ada undangan kebaikan silahkan didatangi. Tapi Allahu alam, mungkin pendapat jumhur yang lebih tepat, yang wajib adalah undangan walimahan. Adapun yang lainnya bagus kita penuhi undangan saudara kita, tapi hukumnya tidak sekuat hukum menghadiri undangan walimahan. Idza da'aka fa'jibhu. Dan ini undangan wajib ini ketika undangannya khusus kepada kita, yang khusus kepada kita. Dan ini menunjukkan bahwa sekalian undangan itu ada tujuannya kepada siapa diundang. Karena biasanya orang yang mengundang itu sudah menyiapkan sekadar yang diundang, ya, sekadar diundang. Bagaimana kalau orang menjawab undangan padahal bukan dia yang diajak? Ya. Apakah boleh? Idza du'iya akhuka fa'jibhu. Kalau diundang saudaramu, jawab undangan itu. Bukan antum yang diundang, tapi antum yang jawab. Gitu ya. Ya. Gimana kalau kita bukan diundang, tapi kita dengar ada saudara kita diundang, maka kita ikut juga hadir. Dalam hal ini tidak dibolehkan, ya, kecuali kalau ada perizinan. Dan adalah Nabi kita SAW, kadang beliau kalau diundang, maka beliau ajak orang lain. Dan sebelum beliau masuk, dia sampaikan kepada sahibul hajah, pemilik undangan, saya bawa orang ini, kalau kamu izinkan masuk juga dia ikut, kalau tidak dia akan pulang. Maka biasanya orang yang dibilang seperti itu, mumpung ya Rasulullah yang bawa, langsung silahkan ya. Bahkan kadang beliau langsung datang dengan banyak orang, ya, seperti dalam peristiwa Khandaq, ya, dan peristiwa beberapa munasabah, beliau langsung datang dengan ahlu suffah atau datang dengan orang-orang yang kerja bakti di Khandaq. Padahal sahibul hajah ini undang Rasulullah karena melihat Rasulullah kelaparan, ya, maka dia undang dia bisik-bisik dan bilang silakan Rasulullah bawa panggil 10 orang atau berapa orang. Dan akhirnya Rasulullah datang dengan semuanya, ya. Dan kita diundang oleh Jabir, ayo kesini. Dan ketika dilihat, ya, sempat kaget, tapi Rasulullah sudah siap sebelumnya. Rasulullah yang tangguh. Jadi bisa juga itu ya.
dikit aja, tapi bilang tidak usah khawatir, saya yang tanggung mereka. Ya. Rasulullah bilang gini saja caranya, jangan buka periuknya sampai saya datang dan saya doakan. Dan Rasulullah doakan semua kenyang dan tidak berkurang makanannya. Itu khusus untuk Nabi SAW. Jadi tidak boleh kita kiaskan sama kita. Jadi kita bahwa saya akan doakan mudah-mudahan makanan cukup untuk saya dan teman-teman saya. Kecuali kalau kita bilang tidak usah khawatir, untuk mereka-mereka ini saya sudah siapkan juga nasi dua sini saya bawakan. Ya, biar rame-rame makan sama-sama, tapi antum tenang saja sebagai pemilik rumah bahwa tambahan ini tanggung jawab saya karena saya yang ngajak. Itu bisa saja. Ya. Adapun kita inisiatif mau buat kejutan sama tuan rumah itu tidak bagus. Karena tuan rumah walaupun demikian, walaupun mungkin tetap akan berusaha, tapi paling tidak dia tidak enak kalau tidak memberikan sesuatu kepada orang yang datang sama dia. Karena itu kata-kata idza da'aka memang ada isyarat bahwa dia dipanggil, dia diajak dalam undangan tersebut. Kemudian masalah yang lain adalah bagaimana kalau undangannya untuk acara yang tidak disyariatkan, atau mungkin disyariatkan tapi ada kemungkaran di dalamnya. Acara yang tidak disyariatkan seperti acara ulang tahunan umpamanya. Ini tidak disyariatkan memang, ya, acara ulang tahunan atau acara Natalan atau acara tahun baru umpamanya, ya, bakar jagung. Atau mungkin disyariatkan seperti undangan syukuran, tidak apa-apa, ya, syukuran naik kelas, syukuran yang tingkat, syukuran mumtaz, ya, syukuran yang boleh-boleh, ya, sebagai bentuk bersyukuran kepada Allah. Atau undangan akikahan, undangan walimahan, itu bagus, ya, undangannya. Cuma ternyata dalam prosesinya, teknisnya ada kemungkaran-kemungkaran. Ada acara hiburannya, walimah akan dimeriahkan oleh orkes Melayu gini, begitu, ya, atau elektron, atau vokal grup gini dan begitu, atau vokalis dari ini dan itu akan ikut meramaikan. Acaranya walimahan, tapi ada kemungkaran-kemungkaran seperti itu. Gimana hukumnya? Di sini hukum yang tadinya wajib bisa juga gugur karena adanya kemungkaran. Dan Nabi SAW telah mencontohkan yang seperti itu. Beliau sendiri telah datang kepada walimah karena diajak. Namun ketika beliau melihat ada kemungkaran berupa patung-patung atau gambar-gambar, ya, atau hal yang beliau pandang mungkar, beliau pulang. Dan ini juga telah dipraktekkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan sebagian sahabat-sahabat yang lainnya. Atau di acara itu ada diedarkan minuman keras umpamanya. Itu tidak boleh dihadiri. Orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian tidak boleh menghadiri perjamuan yang ada minuman keras di dalamnya. Begitu isyarat dari Nabi kita Muhammad SAW. Itu kalau sekalian hak yang kedua, idza da'aka fa'jibu. Hak yang ketiga, ini hak yang tidak disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim. Hadis Bukhari Muslim berapa haknya? 5 saja, ya. Khamsun, hakul muslim alal muslim khamsun. Kita hakul muslim yang kita bahas ini, hakul muslim alal muslim situn. Apa yang tambahan? Ini yang ketiga. Wa idastansahaka fansahhu. Dalam sebagian riwayat fansah lahu. Jadi bisa, ya. Ansahukum atau ansah lakum, bisa. Yang ketiga adalah wa idastansahaka, jika dia minta nasihatmu, fansahhu, nasihati dia. Hak ketiga adalah persoalan nasihat. Ada beberapa hal yang perlu dipahami dari masalah ini. Masalah pertama, apa makna nasihat? Ya, apa makna nasihat?
Nasihat kawan sekalian dalam syariat Islam, dalam bahasa syariat, kayaknya perlu ganti baterai. Ya. Masalah pertama yang perlu dibahas tentang masalah nasihat ini adalah apa makna nasihat itu sendiri. Mana nasihat ini harus dikembalikan kepada pemilik bahasanya, orang Arab. Karena ini bahasa Arab. Agar bisa dipahami dengan utuh dan menyeluruh. Karena kalau nasihat dalam bahasa kita dia terbatas pada ceramah, terbatas pada wasiat, terbatas pada pesan-pesan, ya gitu yang langsung kita pahami. Kalau orang bilang si fulan itu suka nasihati kita, si fulan itu mau minta nasihat, maka yang langsung terbayang pada kita, karena begitu bahasa Indonesianya, nasihat adalah penyampaian pesan-pesan, motivasi, peringatan dan semacamnya. Padahal nasihat dalam bahasa Arab maknanya lebih luas daripada itu. Ada dua hal pokok makna nasihat. Ini semua kita singkat-singkat ya, rangkuman-rangkuman dari masalah-masalah yang perlu untuk kita ketahui kaitannya dengan hadis kita ini. Ada dua hal pokok makna nasihat dalam syariat Islam. Yang pertama, nasihat itu dalam bahasa Arab artinya kemurnian, kesucian, al-khulus, keikhlasan. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Nasuha artinya taubat yang murni, bersih, bukan taubat yang bercampur dengan niat-niat yang lain atau taubat yang tidak sungguh-sungguh. Jadi nasihat itu identik dengan kebeningan, kesucian, kemurnian, keikhlasan ya. Yang kedua, nasihat itu artinya syiddatul inayah lil mansuh lahu. Perhatian yang penuh terhadap yang dinasihati. Perhatian yang penuh terhadap yang dinasihati. Nasahtu al-asal, nasahtu thawb, nasahtu kada. Orang Arab bilang saya menasihati madu, saya menasihati pakaian, saya menasihati ini dan itu. Maksudnya saya memberikan perhatian yang penuh terhadap hal tersebut. Nasahtul asal sering ini ya, kalau kita baca kamus-kamus Arab dia bilang saya nasahtul asal. Apa artinya nasahtul asal? Ketika mereka memproses madu itu lalu memurnikan madu, membersihkannya dari ampas-ampasnya, kotoran-kotorannya untuk siap menjadi madu murni yang siap untuk dikonsumsi. Proses itu dinamakan dengan nasaha ya. Dan ini bukan sesuatu yang gampang ya. Jadi dia betul-betul perhatikan bagaimana hilangkan ampas-ampasnya, murnikan dan siap untuk dikonsumsi. Atau nasahtu thawb, saya menasihati pakaian, artinya dia bersihkan. Kalau ada kotor dicuci. Kalau ada yang agak lubang ditambal ya. Kalau kurang rapi disetrika. Dalam bahasa Arab, perhatian kita terhadap kualitas pakaian kita itu dinamakan nasihat kepada pakaian. Nasahtu thawb. Maka kawan sekalian, dari sini makna nasihat kita bisa pahami adalah dari sisi niatnya, niat yang bersih, ikhlas, murni, tidak ada tendensi yang lain. Dari segi perlakuannya, perlakuan yang penuh, bukan asal-asalan, perhatian yang penuh dan bukan asal-asalan. Mempersembahkan sesuatu yang terbaik kepada yang kita nasihati ya. Kalau kita sudah paham ini, maka bisa kita paham kenapa kita disyariatkan juga untuk bernasihat kepada Allah
Rasulnya, kitabnya, dan yang lain-lainnya. Bukan berarti bagaimana dengan makna kita menceramahi, kita nasihati, tapi maksudnya kita ikhlaskan dan kita sungguh-sungguh memberikan perhatian kepada Allah, Rasulnya, kitabnya, dan seterusnya. Itu makna nasihat. Yang kedua, apa kedudukan nasihat dalam Islam? Kedudukan nasihat dalam Islam, dia adalah merupakan bagian terpenting dalam agama ini. Buktinya dalam hadis Muslim yang terkenal dan ada juga dalam Kitabul Jami', nanti akan kita bahas insyaallah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dinun nasiha. Ad-din nasihat. Din itu sangat luas, tapi karena pentingnya nasihat diwakili dengan nasihat. Bahkan dalam riwayat dikatakan inna dina an-nasiha. Pakai inna. Bahkan dalam riwayat diulangi 3 kali, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, diulang lagi menunjukkan pentingnya. Dan yang menunjukkan pentingnya nasihat karena seperti yang diinformasikan oleh Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membaiat para sahabat untuk menasihati setiap muslim. Dan ketika satu amalan diperintahkan dan dibaiat untuk dilakukan, maka ini menunjukkan pentingnya amalan tersebut. Yang ketiga, masalah ketiga, kepada siapa nasihat kita tujukan, kita persembahkan. Nasihat kita persembahkan berdasarkan hadis Tamim itu kepada 5 pihak. Lillah, kepada Allah, wali kitabihi, kepada kitabnya, wali rasulihi, kepada rasulnya, wali a'immatil muslimin, kepada seluruh pemimpin, wa ammatihim, kepada seluruh kaum muslimin. Berarti objek nasihat kita dengan makna umum, makna yang luas dari nasihat, pertama kepada Allah, kedua kepada kitabnya, ketiga kepada rasulnya, kemudian kepada seluruh manusia, entah dia statusnya sebagai seorang pemimpin atau masyarakat awam. Dan kita ini entah pemimpin atau entah yang dipimpin, berarti semuanya punya hak untuk dinasihati. Masalah berikutnya, apa hukum bernasihat? Hukum nasihat wajib berdasarkan hadis Jarir tadi. Beliau telah dibayar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bernasihat kepada setiap muslim. Tentu saja selalu sebatas kemampuan. Dan hukum ini lebih ditekankan lagi jika terjadi seperti yang disebutkan dalam hadis kita. Apa itu? Idza stansahaka, kamu dimintai nasihat. Anda secara khusus dimintai nasihat oleh saudara Anda, maka fansah lahu, nasihati orang tersebut dengan apa yang Anda miliki. Berikan perhatian sama dia. Kalau dia butuh ilmu, ajari. Dia butuh dimotivasi, motivasi. Dia butuh dinasihati. Dia butuh makan, nasihat Anda kepada dia, berikan makanan sama dia. Dia butuh pakaian, berikan pakaian sebagai bentuk nasihat kepada dia, dan seterusnya. Mana nasihat secara luas, mana nasihat secara luas. Dan itu maksud hadis kita. Idza stansahaka fansah lahu, fansahhu. Kalau minta nasihat, maka nasihati dia. Berikutnya, kalau sekalian, wa idza atasa fahamidallaha fashammithu atau fasammithu. Shin wasid, ya, dua-duanya ada disebutkan dalam lafaz. Wa idza atasa, jika dia bersin, fahamidallaha, mengucapkan alhamdulillah, fa sammithu atau fashammithu, maka doakan dia. Pokok amalannya bersin. Perhatikan di sini, idza atasa, kalau dia bersin.
Yang kedua, fahamidallah, dia ucapkan alhamdulillah. Yang ketiga, fasamithu atau fasyamithu, doakan dia. Masalah yang pertama terkait dengan ini adalah jika dia bersin. Jadi ini masalahnya kalau dia bersin. Yang dimaksudkan kalau dia bersin, bersin yang betul-betul bersin, bukan bersin yang dibuat-buat. Ya. Ada enggak bersin yang dibuat-buat? Ya. Dulu sebagian orang Yahudi karena mau dapat doa dari Nabi SAW dekat-dekat Rasulullah, seakan-akan bersin, ya, bersin pura-pura. Tapi tidak didoakan yarhamukallah oleh Nabi SAW. Itu bersin dusta, ya, bersin yang tidak betul. Jadi hukum ini berlaku untuk orang yang bersin. Wal utas ma'rufun wal ma'rufu la yu'arraf, ya. Ada yang belum tahu makna bersin di sini? Semua paham, ya? Dan dalam hadis dikatakan al-utasu minallah wat tatha'ubu minasyaitan. Bersin datang dari Allah, adapun menguap datang dari syaitan. Allah suka yang bersin, Allah yuhibbul utas, ya. Dan yakrahu at-tatha'ub, dan tidak suka menguap. Karena bersin identik dengan semangat, identik dengan kesehatan, identik dengan produktivitas. Adapun tatha'ub, menguap, identik dengan kemalasan, identik dengan banyak tidur, identik dengan tidak suka beramal. Dan itu godaan syaitan. Maka ikhwas sekalian, kalau bersin, gembiralah. Jangan marah-marah kalau bersin, ya. Jangan bilang kenapa bersin lagi, ya. Itu nikmat. Ialah nikmat. Jadi utos, ya, ada sesuatu yang baik. Yang kedua, masalah yang kedua, apa anjuran ketika kita bersin? Ya, nanti akan ada rinciannya, ya, ada beberapa hadis juga nanti. Tapi kita mau singgung beberapa hal. Bersin ini karena dia adalah satu nikmat, maka sebagaimana kata Nabi SAW, fahamidallaha, ucapkan alhamdulillah. Ya, ucapkan alhamdulillah. Ada khilaf tentang tambahan alhamdulillahi rabbil alamin, dan tambahan ada lafaz yang lain alhamdulillahi ala kulli hal. Ya, itu disebutkan beberapa lafaz, tapi yang paling jelas kesahihannya tidak ada khilaf adalah alhamdulillah. Dan kalau mau tambah-tambah, ya, sebagian membolehkan alhamdulillahi rabbil alamin, dan sebagian bolehkan alhamdulillahi ala kulli hal. Adapun yang lainnya maka tidak dianjurkan, ya. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza, ya. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Atau yang lainnya. Itu bukan tempatnya. Yang bukan tempatnya. Jadi fahamidallah begitu maksudnya alhamdulillah. Ya. Jadi kita mengucapkan alhamdulillah. Kemudian amalan yang lain, adab fi'liyah dari bersin adalah mengecilkan suara dan juga menahan bersin, bukan menahan bersin, ya, bukan menahan bersin, tapi menutup mulut kita untuk menjaga tidak mengganggu yang lain, ya. Rendahkan suara dan menutup mulut kita agar tidak terkena orang lain dari bersin kita, ya. Itu sunnah fi'liyahnya, sunnah perbuatan dari bersin. Adapun sunnah qauliyahnya ucapan alhamdulillah, ya, ucapan alhamdulillah. Kemudian ikhwas sekalian, kata Nabi SAW, fashammithu, doakan. Maka masalah ketiga dari bersin ini adalah mendoakan orang bersin. Ini hak saudara kita yang bersin. Ketika dia bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, maka haknya kita doakan. Fashammithu. Dan doanya ini bukan juga doa yang bebas.
Berdasarkan riwayat-riwayat yang lain, kita mendoakan dengan yarhamukallah, yarhamukallah. Itu doanya ya. Kita bilang yarhamukallah. Dibilang alhamdulillah, kita bilang yarhamukallah. Nanti akan ada ya pembahasan berikutnya juga, balasan berikutnya. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Khusus sekalian, dari sini dipahami gimana kalau seseorang yang masalah berikutnya, seorang bersin. Kita dengar dia bersin, cuma kita tidak mendengarkan dia mengatakan alhamdulillah. Apakah kita doakan atau tidak? Berdasarkan hadis ini tidak ada perintah untuk didoakan, karena fahamidallah, dia mengucapkan alhamdulillah. Kalau tidak mengucapkan, maka tidak ada hak dia untuk didoakan. Tapi sebagian ulama kita mengatakan bisa diingatkan. Ya, Imam Nawawi bilang ingatkan seperti itu. Ya. Kita tidak bisa doakan dia kalau dia tidak bilang alhamdulillah. Maka bagusnya kita ingatkan, akhi, antum bersin jangan lupa adab, bilang ke alhamdulillah, supaya saya doakan kamu yarhamukallah. Ya. Jadi perlu diingatkan menurut Imam Nawawi. Imam Auza'i punya cara lain. Beliau tidak ingatkan secara langsung, tapi beliau biasa bilang, apalagi bacanya kalau orang bersin, dia bilang alhamdulillah, yarhamukallah. Ya. Itu temannya bilang alhamdulillah, langsung dia doakan yarhamukallah. Itu berapa jalan keluar yang diberikan oleh ulama kita, walaupun sekali lagi dalam hadis ini tidak ada yang seperti itu. Maka sebagian ulama seperti Ibnu Arabi mengatakan, kalau dia mau bilang begitu, ya itu salah sendiri, maka tidak ada hak bagi dia untuk didoakan. Allahu a'lam. Khusus sekalian, bagaimana kalau orang kafir? Ya, sekali lagi ini hak muslim atau atas muslim yang lainnya. Maka orang kafir ketika bersin tidak ada hak ya untuk didoakan seperti ini. Tapi Nabi kita SAW pernah mencontohkan ketika mereka bersin, orang Yahudi atau pura-pura bersin, maka didoakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Langsung lompat ya doanya, tidak yarhamukallah, tapi langsung yahdikumullah wa yuslihu balakum. Karena biasa itu ada gitu ya, orang-orang di luar agama kita belajar itu sama kita. Assalamualaikum, dia belajar gimana dia fasih-fasihkan juga assalamualaikum. Mau juga didoakan. Kalau dia dengar biasa, apa itu? Kenapa orang muslim ada doa-doanya? Maka dia juga ketika bersin mau juga bilang alhamdulillah supaya didoakan. Tapi kalau itu terjadi, maka kita tidak bilang yarhamukallah, tapi kita bilang yahdikallah wa yuslih balak, atau yahdikumullah wa yuslih balak. Itu beberapa hal yang berkaitan dengan masalah bersini, dan insyaallah nanti akan ada lanjutannya ya di hadis-hadisnya. Wa idza atasa fa hamidallaha fasabbithu fashammithu. Yang kelima, wa idza marida fa'udhu. Jika dia sakit, fa'udhu, besuk dia, jenguk dia. Hak yang kelima, ikhwaskan, hak saudara kita yang sedang sakit. Bagaimana hukumnya? Bagaimana hukumnya saudara kita yang sedang sakit? Dalam hadis ini dikatakan wa idza maridha, jika dia sakit, fa'udhu, besuk. Ada ya'udu ayyadah, artinya membesuk, menjenguk orang sakit. Ada ya'udu audatan, artinya apa? Kembali. Raja'a yarji'u ruju'an. Ya, bedakan maknanya dari perbedaan masdarnya. Kalau fi'il madhi dan mudhari'nya sama saja. Ada ya'udu, kalau dia bermakna membesuk, maka masdarnya ayyadah. Kalau dia bermakna kembali, maka masdarnya audatan, audah. Ya, kembali. Hadis ini mengatakan
idza marida fa'udhu. Masalah yang pertama, apa hukum menjenguk orang sakit? Jumhur mengatakan sunnah muakkadah. Sebagian mengatakan fardu kifayah. Dan Zahiriyah dan Imam Bukhari memilih pendapat ini, mengatakan fardu ain. Berdasarkan hadis ini, wa idza marida fa'udhu, dan juga berdasarkan hadis yang lain yang diriwayatkan Imam Bukhari sendiri, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan udu marid, udu al-marid, besuklah, jenguklah orang sakit. Dan ini perintah, dan asal dari perintah adalah wajib, ya. Tapi mungkin ikhwaskan pendapat jumhur itu lebih pertengahan, ya. Karena kalau dikatakan kita mesti menjenguk orang sakit, setiap kita wajib menjenguk semua yang sakit, maka mungkin pekerjaan kita di dunia ini cuma menjenguk saja, ya. Karena orang sakit banyak, ya. Jadi ain, kalau dikatakan fardu ain, ya, maka sangat banyak yang perlu untuk kita jenguk. Tapi fardu kifayah ini lebih membuka kesempatan, ya. Artinya kalau ada yang sakit, ya kita bagi tugas, ya, siapa yang punya kesempatan, siapa yang lebih dekat, silahkan jenguk. Jangan biarkan sampai ada seorang Islam yang sakit, teman kita sakit, orang Islam tidak ada yang jenguk sama sekali. Itu aib besar bagi kaum muslimin. Maka ini perintah untuk kita laksanakan, menjenguk orang sakit. Kemudian hukum ini bisa menjadi ain, utamanya orang-orang yang memang paling dekat dengan dia, ya. Jadi fardu kifayah ini bisa menjadi ain bagi orang-orang yang dekat sama dia, keluarga terdekatnya. Jangan sampai kita serahkan sama orang lain padahal kita yang terdekat dengan si fulan. Entah kedekatan kekeluargaan atau mungkin ada kedekatan hubungan tertentu, ya. Ada saudara kita mungkin yang kita sudah punya hubungan emosional dengan dia. Kita paling akrab umpamanya. Dan dia sangat membutuhkan kedatangan kita, menghiburnya, menguatkan dia. Maka orang seperti ini paling wajib, ya, untuk menjenguk saudaranya. Kemudian masalah berikutnya, sakit apa yang perlu dijenguk? Sakit apa yang perlu dijenguk? Berdasarkan hadis ini tidak disebutkan sakit apa, maka hukum asal semua penyakit bisa dijenguk. Tapi sebagian mengatakan bahwa semua dijenguk kecuali penyakit mata, ya. Tapi ini juga tidak ada dalil tegasnya. Walaupun mungkin sebagian yang mengatakan seperti itu mungkin melihat dari sisi mudaratnya yang dikhawatirkan akan terkena juga dia. Tapi hukum asal semua, tidak ada batasan, ya. Tapi maksud menjenguk sini kuaskan sebenarnya adalah penyakit yang memang membutuhkan untuk dijenguk, ya. Adapun tidak membutuhkan dijenguk, maka tidak dijenguk, tidak harus dijenguk, ya. Dia sakit, tapi kita sama-sama dengan dia jalan ke masjid, ya. Kita dapat, ini flu, ini sakit, ini batuk-batuk. Jadi nanti kalau antum pulang dari masjid, nanti saya jenguk kamu, ya. Kalau kita sudah sama-sama tadi, ya. Ini tidak harus seperti itu. Walaupun kalau kita mau juga ke rumah, ke tempatnya kita bawakan, tidak ada masalah. Tapi yang paling mesti kita jenguk orang yang memang sempat kita kehilangan dia, lama tidak kita ketemu, dia tidak bisa kita temui, dan tempat pertemuan yang paling mulia bagi orang muslim adalah di masjid. Kalau sudah ada yang saudara kita yang kita lihat-lihat absen di masjid, ini indikasi perlu dijengukin. Yang kasihan dia, kita besok kita jenguk, ya. Adapun kalau masih sehat, ya, apalagi juga, ya, karena ada juga biar sakit-sakit masih bisa main bola, ya, masih bisa cetak bola, bahkan, ya, cetak gol, ya, dan seterusnya. Ini tidak terlalu harus untuk dijenguk, ya. Jadi memang sakit yang membutuhkan untuk dijenguk. Kemudian kalau sekalian, berapa hari sakit saudara kita baru kita jenguk?
Sebagian mengatakan nanti 3 hari baru dijenguk. Ya. Namun ini pun setahu kami tidak ada dalil yang tegas akan itu. Maka begitu kita tahu saudara kita sakit dan dia butuh untuk dijenguk, dibesarkan hatinya, didoakan, maka kita jenguk walaupun belum cukup 3 hari. Masalah berikutnya, apakah kalau saudara kita yang sakit itu tidak sadarkan diri, perlu dijenguk atau tidak? Artinya kita mungkin datangi dia, jenguk dia, tapi dia tidur atau dia pingsan umpamanya, atau dia belum sadarkan diri, sehingga kita datang dan kita tidak datang, dia tidak tahu. Ya. Apakah orang yang sakitnya statusnya seperti itu perlu dijenguk atau tidak? Karena kita juga datang, dia tidak tahu yang kita datang. Ada khilaf dari ulama kita. Namun yang sahih tetap perlu dijenguk. Berdasarkan hadis Jabir, beliau pernah sakit parah dan kadang beliau pingsan, tidak sadarkan diri, dan Nabi SAW menjenguk beliau. Nabi SAW menjenguk Jabir, padahal Jabir kadang tidak sadarkan diri, tidak tahu bahwasanya Nabi SAW ada di sekitar beliau. Berarti tidak apa-apa ikhlaskan. Karena tujuan kita untuk menjenguk bukan cuma untuk kita perlihatkan diri kita ini. Ya, apakah memang perlu kita perlihatkan diri kita bahwa kita jenguk saudara kita? Perlu. Karena kadang dengan melihat kita, saudara kita berbesar hati, semacam sugesti untuk dia sehat, ya. Untuk lihat teman kita, perhatian teman-temannya terhadap dia menjadi semangat lagi, sehat. Tapi kalau dia sakit, lalu tidak temannya jenguk, bilang, mungkin teman saya memang tidak berharap saya lanjut, ya. Tidak berharap saya hidup lagi, ya. Jadi biarlah sudah. Tapi kalau dilihat banyak datang, masya Allah, ini tambah semangat dan mungkin langsung sehat. Begitu kita jenguk. Itu salah satu memang fungsi menjenguk orang sakit untuk membesarkan hatinya. Tapi fungsi yang lain adalah mendoakannya. Jadi biar dia tidak tahu kita datang, dia mungkin tidur terus, dia mungkin tidak sadarkan diri. Tapi kita yang datang, kita doakan dia. Walaupun doa ini bisa saja kita lakukan dari jarak jauh. Kita di rumah kita doakan, ya Allah sembuhkan saudara saya. Itu bisa. Tapi bagus juga kalau kita doakan langsung di hadapannya. La ba'sa tahurun insyaallah. Allahumma rabban nas adhibil ba's anta la shifa illa shifa la yughadiru saqama, ya. Atau u'idzu billahi wa qudratihi min syarri ma tajidu wa tuhadzir, dan doa-doa yang lainnya. Dan di antara doa itu ada kita memegangnya, ya. As'alullah rabbal arsyil azim ayyashfiyak. As'alullah rabbal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyak. 7 kali kita pegang. Itu memang ada yang langsung, mesti tidak cukup dengan doa dari jarak jauh, ya. Sehingga mendoakan saudara kita yang sakit itu bagian dari rangkaian perhatian kita terhadap saudara kita, bukan sekedar untuk kita tunjukkan bahwasanya kita ada bersama kamu. Jadi biar dia tidak sadar, tapi kita datangi untuk doakan. Apatah lagi kita juga insya Allah akan mengambil manfaat dari penyakit tersebut, karena mengingatkan kita bahwa hari ini saya menjenguk, mungkin suatu saat saya dijenguk. Jadi manfaatnya kita memperhatikan keadaan saudara kita yang susah. Dan nanti ini, ya, ada hadisnya, unzuru ila man huwa asfala minkum. Jadi fungsinya juga untuk kita, yang sebagai hiburan bagi kita bahwa hari ini saya mendapatkan nikmat, saya kurang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-sihha tajun ala ru'usi al-asihha la yarahu illa al-marda, ya. Sebagaimana kata orang Arab, kesehatan itu adalah mahkota yang ada di atas kepala-kepala orang yang sehat. Tapi tidak ada yang melihat mahkota ini kecuali orang sakit, ya. Antum-antum ini semuanya ada mahkota antum sebenarnya, mahkota kesehatan. Kita ini tidak saling melihat, tapi yang nanti melihat mahkota ini adalah orang yang sakit.
Kita datangi dia bilang, alangkah bahagianya saudara saya. Dan saya juga dulu begini, cuma saya tidak memanfaatkan nikmat kesehatan. Ya. Dan ini yang disinyalir oleh Nabi kita SAW dalam hadis Bukhari yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, nikmatani makbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang banyak manusia merugi terhadap dua nikmat. Ini nikmat tapi dikatakan merugi. Kenapa? Karena tidak dimanfaatkan, yaitu as-sihhat, sehat, dan al-faragh, waktu kosong. Makbunun artinya merugi ya. Banyak orang artikan tertipu, padahal yang itu ghaban itu artinya rugi. Jadi makbunun artinya orang merugi. Nikmat ini kita merugi. Kenapa? Karena tidak termanfaatkan, kesehatan dan waktu kosong. Maka ikhwan sekalian, itu fungsinya kita menjenguk orang sakit untuk mengingatkan kita akan nikmat tersebut. Wa idza maridha fa'udhu. Yang terakhir, wa idza mata fattabi'hu, fatba'hu. Bisa dua-duanya, fatba'hu atau fattabi'hu. Jika dia meninggal dunia, ikuti jenazahnya. Yang terakhir sekalian dari hadis kita ini adalah mengantar jenazah. Di antara hak saudara kita adalah kita mengantar jenazahnya, mengantar dia di tempat peristirahatannya jika dia orang beriman. Dan kita tidak namakan peristirahatan terakhir, ya, karena istirahat terakhir itu nanti di surga, bukan di kuburan. Kuburan istirahat sementara, ya. Maka keliru ungkapan dia telah nyaman di tempat peristirahatan yang terakhir. Yang tempat peristirahatan terakhir adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Wa idza mata fatba'hu. Hukum pertama ikhwan sekalian adalah tentang mengantar jenazah. Mengantar jenazah. Apa hukumnya? Berdasarkan hadis ini hukumnya wajib. Itu masal ya, hak. Tapi ulama kita mengatakan ialah wajib kifayah. Dia termasuk ibadah-ibadah kifayah dalam artian jika sebagian sudah melakukannya, yang lainnya insyaallah tidak berdosa. Tapi hal yang perlu untuk kita selalu ingatkan tentang masalah kifayah ini, biasa orang memahami kifayah ini dengan pemahaman yang terbalik ya. Kalau dikatakan ini wajib kifayah, artinya kalau sebagian sudah lakukan yang lain tidak berdosa, maka dia tidak punya lagi semangat untuk melakukannya. Padahal dia lupa bahwa mana wajib kifayah adalah yang lain tidak berdosa, tapi yang dapat pahala siapa? Apakah semua dapat pahala? Tidak, yang melakukannya saja yang dapat pahala. Karena itu seharusnya wajib kifayah pun kita punya semangat untuk melakukannya. Memang tidak berdosa kalau kita sudah yang mewakili, tapi rugi rasanya orang lain yang dapat pahala, kita tidak dapat kesempatan pahala. Ya, sama kalau dikatakan menjawab salam itu sunnah kifayah, lalu dia merasa cukup kalau temannya sudah bilang waalaikumsalam, dia tidak mau jawab dia, karena yang lainnya temannya sudah jawab. Memang Anda tidak berdosa, tapi teman Anda yang dapat pahala. Kalau ringan Anda mengatakan waalaikumsalam, kenapa Anda tidak mau ikut juga mengatakannya, menjawabnya? Kemudian masalah berikutnya adalah jika dia meninggal dunia, antarkan, ya. Mengantar jenazah salah satu dari amalan yang mulia yang dijanji oleh Nabi SAW mendapatkan qirat, ya, qirat. Qirat artinya pahala sebesar bukit Uhud atau sebesar gunung yang besar. Dua amalan yang sangat dianjurkan terhadap orang yang meninggal dunia, kita salati jenazahnya, lalu kita antarkan jenazahnya, dan masing-masing dibalas dengan qirat. Satu qirat sekali lagi adalah seperti bukit besar. Mithlul jabalaini azimaini, qiratan mithlul jabalaini azimain, kata Nabi SAW. Kemudian kawan sekalian, mengantar jenazah, untuk sakit tadi, ya, perlu sedikit kami ingatkan, untuk dengan orang kafir tidak dianjurkan, ya. Artinya idza marida fa'udhu, tapi boleh
boleh ya. Kalau orang sakit kafir boleh kita jenguk. Tujuan utamanya adalah kita dakwahi untuk masuk Islam, seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW terhadap Abu Thalib menjelang kematiannya. Bukan pertama kali dia dakwahi sejak lama, tapi sampai detik terakhir pun dia dakwahi. Dan yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada gulam Yahudi itu, yang menjelang kematiannya didakwahi oleh Rasulullah SAW dan akhirnya masuk Islam menjelang kematiannya. Dan dengan itu sudah ada alasan untuk syafaat nanti. Jadi bisa ya kita datangi jenguk orang sakit dari luar Islam, tapi dengan tujuan untuk kita dakwahi. Bagaimana kalau jenazah ini jenazah orang kafir? Di hak keenam ini mengantar jenazah. Adapun orang kafir tidak ada hak untuk kita antarkan jenazahnya dan tidak boleh kita doakan rahmah bagi dia. Tidak boleh menyalati jenazahnya. Ya, orang kafir, orang munafik yang jelas kekufurannya tidak boleh. Sekedar mengatakan juga rahimahullah tidak boleh. Almarhum tidak boleh. Karena almarhum artinya yang dirahmati. Orang kafir tidak dirahmati oleh Allah, maka tidak boleh. Ya. Tapi kalau sekedar untuk melayat dan tidak ada unsur doa di situ, maka tidak mengapa kata ulama kita. Mungkin dia saudara kita, mungkin dia tetangga kita melayat jenazahnya, maka tidak mengapa. Tapi jangan ada doa di situ, jangan ada doa. Kita mau bantu-bantu sedikit juga tidak ada apa-apa, tidak masalah. Yang penting jangan doa, karena jenazah itu perlu memang segera diselenggarakan. Apa manfaatnya? Sebagaimana kata Rasul, kalau orang bagus, kita percepat dia mendapatkan kebaikannya di kuburan. Kalau orang jahat, kita percepat dia agar kita berlepas diri, cuci tangan dari dia. Daripada lama-lama orang jahat sama kita, biar cepat saja. Jadi tidak apa-apa kalau kita bantu-bantu sedikit prosesnya. Yang penting jangan ada unsur-unsur proses-proses acara-acara ritual yang sudah berbau agama di situ. Tidak boleh kita ikut campur dengan peribadatan orang di luar agama kita. Masalah berikutnya adalah bagaimana yang dimaksudkan mengantar jenazah itu. Ya, mengantar jenazah. Fatba'hu. Mengantar jenazah ada dua kemungkinan. Berkendaraan atau berjalan kaki. Yang rajih insyaallah, kesimpulan saya kami sebutkan berdasarkan dalil-dalil yang ada, insyaallah pendapat yang rajih, kalau kita berkendaraan maka disunnahkan kita di belakang dari jenazah. Adapun jika kita berjalan kaki, maka banyak ulama mengatakan kita di depan jenazah. Dan sebagian tidak mempersoalkan depan dan belakang. Ya. Tapi kalau dirinci, maka itu insyaallah pendapat yang tepat. Kalau kita berkendaraan, mengantar jenazah itu di belakang, jenazah yang di depan, paling depan jenazah. Kita yang mengiringi berkendaraan. Tapi kalau kita jalan kaki, jenazahnya dibawa pakai jalan kaki saja, maka kita yang jalan kaki juga di depan dan jenazah di belakang. Siapa yang bisa mengantar jenazah? Hukum asal kita katakan tadi, laki dan wanita hak muslim atas muslim yang lainnya. Masalah jenazah sama saja laki dan wanita. Ya, jadi jangan bilang ini jenazahnya wanita, jangan. Bukan mahram antum, jangan antar. Tidak ada masalah lagi masalah itu. Ya. Karena dia jenazah tertutup, sehingga tidak ada masalah kita antar jenazahnya. Cuma masalah pada pengantar. Apakah wanita juga boleh mengantar jenazah sebagaimana laki-laki? Sebagian ulama melarang. Ya. Berdasarkan hadis Ummu Atiyah, nuhina 'an ittiba'il janaiz. Kami dilarang untuk mengantar jenazah. Walaupun dalam riwayat dikatakan walam yu'zam 'alaina. Ya, tapi tidak terlalu keras penekanan larangannya. Dan ini jadi dalil sebagian ulama kita bahwa makruh, tidak sampai haram. Dan ini juga terkait dengan hukum ziarah
kuburan bagi bagi wanita. Ya, ada khilaf dari ulama kita apakah tidak boleh sama sekali atau dimakruhkan dan seterusnya. Tapi pendapat yang hati-hati kita katakan sebaiknya tidak usah untuk wanita, karena wanita lemah dan dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang justru kontraproduktif, ya, hal-hal yang justru mau pahala menjadi dosa, nangis-nangis, meraung-raung, mencabik-cabik, menjambak rambutnya, menempeleng pipinya dan seterusnya. Ini mau pahala justru dosa akhirnya. Karena itu saddan lidzari'ah, ada larangan kepada wanita dalam masalah ini dan cukup didoakan. Ya, kalau mau bilang saya mau mengambil manfaat dari mengiringi jenazah atau mengantar jenazah atau ke kuburan, karena datang ke kuburan mengingatkan kematian, masih bisa cara-cara lain untuk wanita mengingat akan kematian. Allah Ta'ala alam. Akhwat sekalian, dari hadis ini, kesimpulan dari hadis ini bahwa seorang muslim dengan muslim yang lainnya selalu bersama-sama dalam suka dan duka. Kalau kita perhatikan dari sini, berapa hak? 6. Kalau kita mau bagi-bagi ini 6, maka mungkin kita mengatakan ada 3 dalam keadaan suka dan ada 3 dalam keadaan duka. Coba pertama, idza laqitahu fasallim alaih. Ini bagus atau tidak bagus? Bagus. Ya, dalam kebaikan kita ketemu sama-sama dengan dia. Yang kedua, idza da'aka fajibhu. Ini bagus atau tidak? Bagus. Biasanya dia undang kita untuk hajatan. Dia sedang bahagia. Dia ingin kita juga menyertai kebahagiaannya. Yang ketiga, idza stansahaka fansah. Ini bagus atau tidak bagus? Dalam keadaan tidak bagus biasanya. Dia minta nasihat mungkin karena persoalannya. Maka jangan tinggalkan dia. Dia dalam keadaan sedih. Nasihati dia. Sabarkan dia. Semangati dia. Ini dalam keadaan duka ini. Yang keempat, wa idza atasa fahamdulillah. Bersin, bagus atau tidak bagus? Bagus, dia sedang dapat nikmat. Doakan. Yang kelima, sakit. Bagus atau tidak bagus? Dalam keadaan duka ini, dia sedang berduka, sakit, jenguklah dia. Yang terakhir, meninggal dunia, duka juga, kita juga bersama dengan dia. Dan ini bukti bahwasanya 3 suka dan 3 duka. Kita tidak hanya menjadi saudara dalam keadaan suka. Dia ikhwah saya kalau dia mentraktir saya. Dia bukan ikhwah saya ketika dia sedang sakit. Ya. Ini persaudaraan yang tidak adil, ya. Qismatun dhiza, ya. Cuma mau bersama dengan saudaranya dalam keadaan suka, tidak siap dalam keadaan duka. Padahal muslim adalah bersaudara, satu tubuh. Semua merasa nikmat ketika ada yang mendapatkan nikmat, dan semua merasa sedih, duka ketika ada yang terkena sakit. Ya. Antum makan nikmat atau enggak? Semua menjadi bahagia, ya. Ya, tidak ada yang tidak dapat bagian. Dan sebagaimana kalau antum sakit, ya, menginjak sesuatu, kaki antum yang menginjak sesuatu, tapi mulut antum juga berkomentar, ya, mata antum juga kadang menangis, ya, lalu kepala antum jadi pusing dan seterusnya. Semuanya ikut merasa bagian. Dan itulah gambaran seorang muslim yang diibaratkan oleh Nabi SAW, kal jasadil wahid idza ishtaka udun tada'a alaihi sa'irul jasad bis-sahari wal humma. Ya. Ini khusus sekalian beberapa hal yang terkait dengan hadis pertama ini. Nah, ternyata sudah hampir jam 6. Berarti hadis yang berikutnya kita tunda lagi insyaallah pada pertemuan yang berikutnya. Mudah-mudahan hadis-hadis berikutnya sudah bisa lebih singkat agar kita bisa selesaikan satu bab, ya, minimal sampai hari Kamis biidznillah taala. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan juga masih ada kesempatan nanti kita kumpulkan semua masalah
satu bab ini untuk kita diskusi. Ya, nanti kemudian ada tanya jawab, kesempatan tanya jawab. Kalau ada masalah-masalah terkait dengan apa yang kita bahas, insya Allah kita akan bahas di waktunya. Sekali dulu, semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita nikmat ukhuwah dan nikmat untuk saling memberikan hak satu sama lain di antara kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan hak muslim atas muslim yang lainnya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan wasiat dan pesan Nabi kita yang tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adanallahu wa iyyakum sallallahu ala nabiyina Muhammadin